Halo kawan ATM, apa kabar semuanya? Moga baik-baik aja ya. Baik, balik lagi dengan ATM di alur cerita Super Sentai yang pastinya keren abis, yakni Super Sentai The Movie. Inilah dia Mirai Sentai Time Ranger versus QQ Sentai Gogo Pipe. Kisah produksi toy ini menceritakan kolaborasi antara dua kelompok penyelamat bumi. Yang satu berprofesi sebagai damkar, yakni Matoi, serta adik-adiknya dari keluarga Tatsumi. Nagare ilmuwan seperti ayahnya. So, seorang pilot. Terus, Daimon sebagai security. Dan adik bontotnya, cewek semata wayang, Matsuri, yang notabene petugas medis. Bergabung dengan penyelamat bumi lainnya, yakni dari masa depan bernama Time Rangers. Melawan penjahat kambuhan, Bori Baru, seorang mantan petinju yang telah menghabisi lawan-lawannya 500 orang. Wow, gimana ya kok mereka bisa bergabung? Kalau gitu, langsung aja ceki-ceki. Subuh itu tanggal 20 Oktober 2000, terjadi kebakaran hebat. Matoi dan rekan-rekan berusaha memadamkannya. Dan menurut So, kebakaran besar ini bukan kebakaran biasa. Dan terbukti, setelah agak siang, Matoi melihat penjahat kambuhan bernama Bori Baru. Begini tampangnya, muncul dari balik asap. Dia membuat kegaduhan begitu, sengaja memancing Time Rangers keluar kembali. Setelah mereka semua pada pensiun. Di sela-sela warga terlihat pula dukun Pierre yang suka manfaatin keadaan. Bila dipoles sedikit, ini pasti menarik katanya. Tak berapa lama, Bori dapat dikalahkan Time Rangers. Tapi, tak berapa lama pula, Bori bangkit kembali. Kompresi pendingin tak bekerja dengan baik. Kini dia tampil dengan sarung tinju super, siap merontokkan gigi Time Rangers. Hal ini membuat Matoi amat berang. Mereka dicap lambat. Dia beranggapan hanya Gogo Pipe aja yang kuat. Siapa Time Rangers ini? Domon udah pengen ngelibas aja mulut besar Matoi itu. Syukur dilarang temen-temennya. Pindah ke markas Londar, Bori Baru dengan bangga melapor pada bos Dondol Nero kalau dia bisa mengalahkan Time Rangers. Namun hal ini terbantahkan manakala Pierre datang dan mengatakan semua itu karena dia yang membuat Bori Baru jago begitu. Dia memberi efek kekuatan kegelapan pada Bori. Pantas aja dia nggak bisa dikompresi. Pierre memperkenalkan diri sebagai pelayan keluarga Saima. Terang saja, Lira ngerasa aneh banget dengan nama itu. Gian ngebantu ngejelasin, Saima itu keluarga penebar kehancuran di dunia permukaan dan keputusasaan. Persis dengan dirinya. Sedangkan Dondol Nero cuma seorang pelarian yang pengen membuat istana di bumi. Makanya dia mengumpulkan sebanyak-banyaknya duit. Lalu dia setuju dengan permintaan Pierre untuk bergabung. Dengan begitu, maka bos Don akan mendapat keuntungan berkali-kali lipat. Lewat sihir kegelapannya tentu saja. Di kontrakan Tomorrow Research, Tatsuya jadi kepikiran kata-kata Matoi. Apa penyebab kompresi pendingin nggak bekerja pada Bori Baru? Menurut Domon, nggak usah dipikirkan omongan si Matoi itu. Lalu tak lama orangnya nongol. Awalnya mereka menanyakan keberadaan ayah mereka. Lalu terjadi jual beli ejek-ejekan dan kekagum-kaguman yang bikin panas telinga Domon. Sion menyabarkannya. Ayase menyaksikan orang abad 20 mampu mengalahkan Londars. Lalu ketika melihat Tag bisa bicara, Gogo Pipe agak kaget. Makhluk apaan tuh? Dia mengabarkan Londars mengamuk di kota.
Time Rangers bergegas ke sana. Semula, Time Rangers mengira keluarga Londar ini X yang lama bangkit kembali. Ternyata, mereka adalah sepupu Londars yang sudah dikompresi. Mereka datang akan membalaskan dendam saudara-saudara mereka. Tak lama, keluarga Tatsumi menyusul. Dan sekarang, Matoi baru percaya kalau mereka sungguhan Time Rangers yang terkenal itu. Dia merasa bersalah telah meremehkan Time Rangers. Bagi Bos Don, inilah waktunya bagi Pierre membuktikan kata-katanya. Ternyata sihir Pierre nggak bohong-bohongan. Londar jadi kebal senjata semua. Menurut Nagare, ini ada yang nggak beres. Bori membenarkan kalau mereka telah membuat kontrak dengan setan untuk mendapatkan kekuatan kegelapan. Dan alangkah terkejutnya Matoi, Pierre di belakang semua ini. Di saat mereka dikeroyok Pierre dan Bori, tiba-tiba seseorang yang menggunakan sepeda motor menabrak kedua penjahat itu. Siapa dia? Oh, Pak Tatsumi, ayah Gogo Pipe. Kedatangannya memberikan G-Brace Gogo Pipe. Dengan demikian, mereka bisa Cakuso lagi. Kekuatan pelindung bumi kini bertambah, seimbang dengan kekuatan kejahatan yang datang dari dua alam pula. Pierre dengan misi balas dendam keluarga Saima. Sedangkan Bori, penjahat dari masa depan. Keluarga Londars bertemu di abad ini. Pada kenyataannya, sihir Pierre nggak ampuh pada kelima hewan Saima itu. Hal ini membuat Bos Don mempertanyakan ucapan Pierre. Pierre tentu saja nggak mau dicap pendusta. Lalu, dia menjadikan Bori raksasa dengan kekuatan super. Mampu mendatangkan dimensi kontinum yang bisa menyedot benda dan mengirimnya ke dunia lain. Semula, Profesor Mondo sudah menyadari kekuatan energi negatif ini, dan ia juga minta anak-anaknya mundur, namun terlambat. Lalu mereka tembus entah kemana. Yang jelas, So dan Diamond tengah dikejar-kejar ninja. Mereka ditolong oleh Sion dan Domon. Keberhasilan ini membuat Lyra tertawa puas. Kalau mengalami kegagalan, ngamuk-ngamuk. Dasar penjahat. Selanjutnya, Yuri dan Matsuri terdampar di perkampungan koboi. Dan mereka harus berpenampilan begini juga. Di sana, mereka diganggu suku Indian. Ketika dilawan, ternyata itu hanyalah Zenith. Seterusnya, mereka dibantu para koboi, yang ternyata Ayase dan Nagare. Berbeda dengan Tatsuya dan Matoi, mereka langsung diburu Bori. Malangnya, ketika hendak Chrono Changers dan Matoi hendak Cakuso, brace mereka pada macet. Di alam ini nggak ada sinyal kali. Sementara itu, di bumi nyata, Bos Don Pestapora menjarah kota. Nggak ada pahlawan bumi saat itu. Pokoknya, hari ini bebas. Ketika Profesor Mondo berjumpa dengan Tech, dan mereka sepakat kerjasama mengeluarkan Gogo Pipe maupun Time Rangers, mendadak Pierre dan Zenith muncul bersama. Profesor jadi ketakutan, tapi jangan khawatir, masih ada satu tokoh lagi yang suka muncul belakangan. Dia adalah Time Fire. Aksinya bisa bikin Pierre ketar-ketir, dan kedatangannya amat bermanfaat. Melalui Pirek, Tech berharap bisa membuka jaringan ke dunia lain, yakni dengan mengaktifkan Chrono Unit yang ada pada Pirek. Dan ternyata berhasil. Lewat Chrono Unit tembakan penuh, kontinum ruang dan waktu terbuka. Info aja nih teman-teman, Naoto di sini jadi anak yang baik dan nurut, sehingga kerjasamanya berjalan lancar. Maka Time Rangers dan Gogo Pipe dapat melihat perubahan pada brace mereka, sehingga mereka kembali bisa Cakuso. Dan baru kali ini, Matoi dengan Tatsuya bisa akuran. Baguslah, semula bawaan Matoi emosi mulu. Hasilnya, tuh kan musuh langsung bisa diatasi. Begitu pula dengan Rangers yang lain. Sebelum mereka kembali ke bumi nyata, mereka harus menyelesaikan musuh-musuh yang ikutan menyelinap. Dengan KO-nya Bori baru dan rekan, semua penjahat waktu berjatuhan dari ruang dan waktu kontinum. Info aja, kontinum itu sendiri artinya rangkaian. Maka di bumi nyata, dua pasukan penyelamat bumi siap menangkap mereka. Termasuk Naoto.
dia nggak mau ketinggalan, lalu berubah menjadi Timepires. Selanjutnya, masing-masing tim menangkap penjahat-penjahat itu dengan tradisi masing-masing. Cerita belum usai. Kalau Dondolnero CS emang sulit ditangkap. Ia melarikan diri. Tersisa Pierre. Ia kemudian berubah jadi raksasa. Seperti biasa, Time Rangers langsung minta sistem darurat dari tahun 3000 diaktifkan. Bantuan datang, dan mereka harus melewati banyak masa dan alam. Dari zaman ninjutsu sampai ke alam arwah, baru sampai ke tahun 2000. Profesor Mondo aja kagum. Formasi 3D yang mereka tampilkan menghasilkan Time Robo Alpha dan Time Robo Shadow. Mampukah mereka menghadapi penyihir Pierre dari keluarga Saima? Padahal itu bukan musuh Time Rangers. Dan kenapa Gogo Pipe nggak membantu? Mereka hanya membantu lewat menyemangati. Kami bantu pakai doa ya. Ketahuan setelah Robo Alpha dan Robo Shadow kalah, mereka nggak bisa memanggil Goliner yang akan jadi Victory Robo. Disebabkan permasalahannya, Bay Area 55 masih di dalam laut. Namun, Profesor Mondo sebagai seorang ahli, dia dapat ide. Meski Time Robo kalah, ia masih bisa dimanfaatin sistem digitalnya buat menghubungi Bay Area 55. Dan itu terbukti manjur. Goliner dan Max Liner pun meluncur. Namun menurut Tech, itu amat berbahaya, menjadikan Time Robo sebagai pintu masuk. Mereka punya waktu 3 menit sebelum Time Robo hancur. Gogo Pipe yakin bisa. Mereka segera bergerak. Ini yang namanya Victory Robo. Supaya Timepire kenal juga, aksi-aksinya bikin ia kagum. Meski itu produk tahun 2000, nggak kalah dengan produk tahun 3000, yang tadi sempat KO melawan raksasa Pierre. Namun, nyatanya Victory Robo juga nggak mampu menandingi kesaktian raksasa itu. Lalu, kedua Robo menyatukan kekuatan dengan cara berbagi kilauan pedang bercahaya Time Robo. Terjadi kebimbangan pada Tech, sebab waktu tersisa 30 detik saja. Lalu Timepire ikutan turun tangan. Dia mengerahkan Pirek andalannya. Time Robo berdampingan dengan Pirek, maju menerjang raksasa Pierre. Kibasan pedang kilauan bercahaya menamatkan riwayat raksasa Pierre. Beruntung sebelum dibekukan, Pierre bisa melepaskan diri. Jadi dia masih tetap hidup, bergentayangan. Di ujung cerita, Matoi akhirnya mengakui telah berkata nggak enak didengar pada Time Rangers. Dan kini mereka bisa bersahabat. Lalu sebelum kembali ke abad 30, mereka foto bareng. Selesai. Hikmah cerita ini, jangan pernah ngeremehin orang lain. Bukan cuma diri sendiri yang kuat, pasti ada di sekeliling kita kekuatan lain pula. Dan bila kekuatan itu bersatu, hasilnya akan maksimal. Sampai jumpa lagi di next video. Sayonara.